hubungan Ratu Kidul dengan Gunung Kelut. Mungkin banyak di antara kalian sudah pernah mendengar sosok Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul. Ya, memang benar tokoh ini sangat populer di tanah Jawa. Sosok ini adalah penguasa Laut Selatan. Konon Kanjeng Ratu Kidul mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Panembahan Senopati sang penguasa Mataram. Di samping itu, muncul juga pertanyaan bagi sebagian kalangan masyarakat yang akhir-akhir ini digemparkan dengan suatu peristiwa bencana alam, yakni meletusnya Gunung Kelut, yang berarti bahwa dari mitos yang berkembang akan muncul seorang pemimpin besar yang akan memimpin Nusantara ini dengan seadil-adilnya. Selain itu, apakah letusan Gunung Kelut ada kaitannya dengan Ratu Pantai Selatan? Untuk menjawab teka-teki ini, kami akan sedikit membahas mengenai mitos tersebut yang kami sajikan untuk para penikmat nasihat kehidupan misteri yang setia. Selamat menikmati. Sebenarnya ada garis imajiner yang menghubungkan antara Gunung Kelut dengan Laut Selatan. Akan tetapi garis tersebut hanya bisa terlihat atau dilihat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan adikodrati. Salah seorang di antaranya adalah Agnelia Rini Palupi, sarjana ekonomi sang narasumber yang akrab disapa Rini. Garis itu sangat nyata bahwa antara Gunung Kelut dengan Laut Selatan memang terhubung. Pernyataan Rini ini memang tidak berlebihan. Menurut Mbah Lati, sang juru kunci Pasetran Gondomayit, salah satu titik keramat di pantai Tambak Rejo. Begitu juga dengan sebagian besar warga pesisir pantai Tambak Rejo di kawasan Blitar Selatan, menyatakan bahwa setiap kali Kelut meletus, pasir di pantai ini pasti akan tampak berkurang. Bagi warga pesisir pantai Tambak Rejo di Kecamatan Wonotirto, Mbah Lati merupakan sosok yang sangat pantas disepuhkan. Setiap kaum nelayan menggelar ritual adat larung sesaji di bulan Syuro, maka yang memimpin jalannya upacara adalah beliau. Tetapi bukan lantaran karena pernyataannya orang yang cukup dihormati tersebut, tetapi jika sebagian warga mengemukakan kesaksiannya ternyata senada dengan apa yang dikatakan Mbah Lati. Menurut beberapa nelayan di pantai Tambak Rejo, bahwa setiap Kelut meletus, maka pasir di pantai ini pasti berkurang, sehingga warga pesisir pantai Tambak Rejo sudah tidak heran lagi atas keanehan tersebut. Memang ini sulit sekali untuk bisa dinalar dan sepertinya tidak masuk akal, tetapi memang begitulah kenyataannya. Rini pun mencoba memvisualisasikan benang merah antara Gunung Kelut dengan pantai-pantai selatan di kawasan Blitar Selatan. Menurut Rini, secara metafisis memang ada lorong penghubung antara Gunung Kelut dengan Laut Selatan. Melalui lorong inilah material Laut Selatan bisa sampai ke Gunung Kelut. Rini pun berujar, jadi sudah tidak mengherankan lagi jika Kelut meletus material vulkanik yang dimuntahkan di antaranya. Terdapat jenis pasir yang sama persis dengan yang ada di pesisir pantai selatan. Bahkan seringkali warga di daerah bencana alam Gunung Kelut menemukan kerang-kerang lautan. Koneksitas metafisis antara Gunung Kelut dengan pantai selatan ini pula lah yang sempat dijadikan bahan retorika oleh warga Blitar yang berunjuk rasa menentang SK Gubernur Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mempersilahkan warga Blitar menempuh jalur hukum untuk menggugat surat keputusan nomor 188-KPTS/1013-1012 yang menyerahkan pengelolaan Gunung Kelut kepada Pemkab Kediri. Selain gugatan melalui jalur hukum, warga Blitar menurut Gubernur Soekarwo bisa mendesak Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar untuk menemui Dirjen PU Kementerian Dalam Negeri. Warga diminta memperlihatkan peta wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Blitar
serta memberikan alasan sosiokultural terkait kepemilikan Gunung Kelut. Di hadapan Soekarwo, salah seorang warga yang mengaku tinggal di lereng Gunung Kelut mengatakan bahwa keberadaan Gunung Kelut tak bisa dipisahkan dengan eksistensi warga Blitar. Bahkan secara mistis, hanya warga Blitar yang tahu kapan Gunung Kelut akan meletus. Atas sengketa kepemilikan Gunung Kelut tersebut, Rini mengaku sangat meragukan sistem pengadilan manusia. Saya lebih percaya dengan pengadilan alam yang selalu apa adanya dan sejujur-jujurnya. Tidak ada manipulasi di sana-sini, pasti objektif karena alam tidak pernah punya tendensi atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis. Atas dasar pemikiran itulah maka Rini memberanikan diri untuk menemui sang penguasa gaib Gunung Kelut, yaitu Lembu Suro dan Mahesa Suro. Dan tidak hanya itu, warga Blitar setiap tahun juga menggelar acara labuh bumi di Gunung Kelut. Karena itu budaya ataupun kultur masyarakat Blitar tak bisa dipisahkan dengan Gunung Kelut. Untuk menemui penguasa Gunung Kelut tersebut, sebelumnya Rini telah meminta restu terlebih dahulu menghadap Kanjeng Ratu Kidul di Pantai Serang. Mengapa tidak di Tambak Rejo tetapi di Pantai Serang? Alasannya adalah menurut Rini, di Pantai Tambak Rejo itu bukan Kanjeng Ratu Kidul, melainkan Nyi Roro Kidul. Keduanya memang sama persis, bagai pinang dibelah dua. Akan tetapi sebenarnya ada tanda-tanda khusus yang membedakan antara keduanya, dan menurut keyakinan Rini, yang di Pantai Serang itulah yang Kanjeng Ratu Kidul. Dalam pertemuan astralnya dengan Kanjeng Ratu Kidul, Rini mengaku minta restu untuk menemui penguasa spiritual Gunung Kelut. Setelah restu tersebut didapatkannya, barulah ia bersama paranormal, Heri Langit, dan beberapa warga Blitar lainnya melangsungkan ritual. Langit yang semula mendung tiba-tiba saja menjadi terang benderang. Langit pun bertabur bintang gemintang dan sekeping rembulan tampak purnama penuh. Salah satu puncak Gunung Kelut yang lazim disebut Gajah Mungkur yang semula tertutup kabut menjadi terlihat samar-samar. Tak ada gerakan demonstratif selama proses ritual berlangsung. Hanya saja setelah meditasi beberapa waktu, Rini mengatakan bahwa dirinya melihat sebuah penampakan di pucuk Gunung Kelut. Saya seperti melihat sosok raksasa yang hanya mengenakan cawat saja. Sosok itu berkelebatan di puncak Gunung Kelut, dan dalam keyakinan saya bahwa beliau itu adalah Joto Suro. Bagi Rini sendiri, secara metafisis, Candi Penataran tersebut sebenarnya adalah semacam pendopo khusus, tempat pertemuan-pertemuan antara Kanjeng Ratu Kidul dan penguasa gaib Gunung Kelut. Rapat-rapat penting yang menyangkut hubungan dan persoalan keduanya hampir selalu diadakan di Candi Penataran. Sejarah pun mencatat bahwa keberadaan Candi Penataran nyaris tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi Gunung Kelut. Yang jelas, menurut Rini, pasukan Kanjeng Ratu Kidul yang dikerahkan untuk membantu terlaksananya hajatan Gunung Kelut sudah siap siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, ibaratnya tentara lampor atau pasukan khusus Kanjeng Ratu Kidul tersebut hanya tinggal menunggu aba-aba saja. Jika penguasa Kelut sudah memberikan sinyal kepada Kanjeng Ratu Kidul, maka selanjutnya beliaulah yang akan memberikan komando ke pasukannya tersebut. Baik dalam pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul atau dengan Jata Suro, Rini tidak meminta apapun atas status kepemilikan Gunung Kelut. Yang dia minta hanyalah ditunjukkannya jalan kebenaran dan keputusan yang seadil-adilnya. Rini pun mengaku telah mendapatkan semacam petunjuk atau bisikan bahwa antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri menurut Kanjeng Ratu Kidul dan Jata Suro sama-sama memiliki kesalahan. Tetapi mana yang lebih salah antara kedua pemerintah daerah yang sedang bersengketa itu, Rini tidak mau menyebutkan. Yang jelas, masih ada pemimpin Blitar yang memiliki hutang kepada Kanjeng Ratu Kidul, dan ini mungkin juga termasuk perhitungan Kanjeng Ratu Kidul atas sanksi yang akan diberikan, ungkap Rini. Siapakah pemimpin Blitar tersebut? Apakah Bupati Blitar? Yang jelas disebutkan adalah pemimpin. Bisa saja pemimpin itu adalah Musbida, Bupati, Kapolres, Dandim, atau Ketua DPRD. Semua itu boleh kita sebut sebagai pemimpin Blitar. Yang jelas semua itu sudah dirapatkan oleh Kanjeng Ratu Kidul dan Joto Sura di Candi Penataran tandasnya.
Menyangkut sanksi atas kesalahan kedua pemerintahan daerah itu sendiri, ujarnya, boleh percaya atau tidak, wallahu alam bisawab. Matur sembah nuwun, mugi rahayu satu dumadi.